Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 13 Mei 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azlan Nasution, berikut kita simak 3 topik utama kami hari ini. Warga Kota Medan kembali suarakan kebebasan Palestina. Eksekusi lahan berlangsung ricuh. Hujan dan angin kencang tumbangkan puluhan batang pohon di Asahan. Pemirsa, di informasi yang pertama, aksi bela Palestina kembali digelar di kawasan Masjid Raya Al-Masyun, Kota Medan, sebagai wujud kepedulian terhadap krisis kemanusiaan di Palestina serta memprotes serangan militer yang kembali dilancarkan oleh Israel ke wilayah Palestina beberapa waktu lalu. Ratusan warga Kota Medan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Palestina Sumut menggelar aksi bela Palestina di kawasan Jalan Masjid Raya Al-Masyun, Medan. Aksi ini digelar guna memberi pesan pengingat kepada seluruh warga Medan atas tragedi kemanusiaan yang hingga kini masih berlangsung di Palestina, serta kembali mendorong pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri untuk kembali mengintensifkan jalur diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar perdamaian dapat tercipta di tanah Palestina. Hal ini juga menyusul kembalinya serangan yang dilancarkan oleh Israel yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban, padahal sedang dalam masa gencatan senjata yang dijanjikan. Pimpinan aksi, Sakti Andianto mengatakan, kebebasan Palestina dan upaya menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi harus terus digencarkan oleh seluruh dunia agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat melakukan langkah konkret demi terwujudnya perdamaian. Itu mendukung perjuangan sosial Palestina pasca genosida kembali yang dilanggar oleh Zionis Israel ketika perjanjian yang kemarin sudah disetujui, tetapi kembali Israel memborbardir dan menyerang lagi Palestina, khususnya di Gaza. Ini salah satu gejolak ya dari kami aliansi khususnya pemuda dan pemudi di Sumatera Utara yang hari ini terus mendukung perjuangan sosial kita di Palestina. Aksi bela Palestina yang mayoritas diikuti oleh para anak muda ini juga memberi pesan bahwa persoalan Palestina tidak melulu hanya dapat dilihat dari aspek agama, namun juga keutamaan hak-hak kemanusiaan yang telah banyak dilanggar dalam konflik tersebut. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di kawasan Jalan Rumah Sakit Haji Deli Serdang berlangsung ricuh. Penghuni rumah di atas lahan yang dieksekusi terlibat adu mulut dan adu fisik dengan para petugas jurusita. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh perusahaan United Orta Berjaya terhadap 19 orang warga yang bermukim di kawasan Kompleks Seteran, Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah, petugas jurusita dan personel Polrestabes Medan mendapat perlawanan dari sejumlah penghuni bangunan indekos yang berdiri di atas lahan tersebut. Aksi adu mulut, tarik-menarik, serta adu fisik pun sempat terjadi antar kedua pihak. Dikarenakan sudah ditunda selama 3 kali dan sudah dilakukan negosiasi, serta penyuratan, petugas pun akhirnya melakukan pemosongan paksa terhadap objek yang diduduki ini. Sejumlah penghuni indekos pun berteriak dan menangis histeris ketika melihat rumah tempat tinggalnya ini dieksekusi hingga rata dengan tanah menggunakan alat berat. Salah seorang warga yang menduduki lahan, Idaria Sidabuke, mengaku memiliki surat atas tanah yang ditempatinya ini. Dirinya pun mengaku belum ada proses ganti rugi dari pihak penggugat terhadap lahan yang sudah dikuasainya belasan tahun ini. Bahwa kami belum dibayari oleh pihak PT, melalui mediasi dari PN pun tidak ada dilakukan ke kami. Ada surat, kami pernah mengajukan ke gubernur melalui Pak Burhanuddin Nasution, ya, maka turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami, ya Pak ya, dan kami pernah meraih, kami dirongrong
Petugas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyebut, proses eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Lahan seluas ratusan ribu lebih meter persegi ini telah dimenangkan oleh perusahaan United Orta Berjaya dan eksekusi pun tetap dilanjutkan hingga akhir. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Masih dari Kabupaten Deli Serdang, pemirsa, hujan deras yang disertai angin puting beliung pada Senin sore kemarin merusak 7 rumah dan belasan pohon tumbang di Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Akibat peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka. Beginilah suasana hujan deras disertai angin kencang yang direkam salah seorang warga dari teras rumahnya. Pada peristiwa ini, 1 korban meninggal dunia atas nama Muhammad Sofyan Sembiring, sementara 1 lainnya mengalami luka-luka atas nama Pandapotan Sirait. Keduanya tinggal bertetangga di Dusun 3, Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kedua korban sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas Kota Medan. Menurut keterangan korban luka-luka Pandapotan Sirait, saat kejadian, mereka berdua sedang bekerja memotong bambu di sekitar lokasi bekas kandang ternak. Ketika hujan turun, ia bersama Sofyan Sembiring bersepakat untuk berteduh di bawah lokasi kandang ternak. Namun tiba-tiba angin kencang datang, ia dan korban langsung lari dari bawah kandang, namun naas, kandang ternak tersebut menimpa mereka berdua. Akibatnya korban mengalami luka di bagian pinggang dan kaki, sementara Sofyan Sembiring meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis. Namanya pun datang hujan, dia berteduh kami. Tiba-tiba deras anginnya. Nah, gitu dia. Ya lari lah kami, rupanya kami lari. Angin itu udah apa gitu, tambah kencang. Di bawah angin itulah kami turun ke sana. Jadi terangkat gitu Bang waktu Enggak terangkat, lari. Disorong apa itu terus? Sorong angin itu. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Deli Serdang, Hajar Risa mengatakan, hanya Desa Ujung Serdang yang terdampak angin puting beliung di Kecamatan Tanjung Morawa, di mana sebanyak 5 rumah mengalami rusak berat dengan kondisi atap terbang dan 2 rumah mengalami kerusakan ringan, serta 1 orang korban meninggal dunia dan 1 orang korban luka-luka. Bahwasanya telah terjadi bencana angin puting beliung di Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa. Kami meninjau ada 5 rumah, atapnya terbang, lalu juga ada 1 korban jiwa ketika dibawa ke rumah sakit. Meninggal dunia, lalu juga kami dapati ada 1 korban luka-luka. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Kisaran, Kabupaten Asahan pada Senin sore kemarin mengakibatkan puluhan batang pohon tumbang dan menutup akses jalan. Inilah salah satu lokasi pohon tumbang yang berada di jalan penghubung kota Kisaran dengan Kecamatan Rawang Panca Arga. Pohon berukuran besar yang tumbang ke badan jalan ini mengakibatkan arus lalu lintas terhambat. Petugas dibantu warga bergotong royong memotong batang pohon agar dapat dipindahkan dari badan jalan. Salah seorang sopir truk Alvin mengatakan, ia harus menunggu beberapa jam untuk melanjutkan perjalanan karena banyaknya batang pohon yang menutupi badan jalan. Batang pohon yang tumbang juga menimpa jaringan listrik milik PLN. Akibatnya, terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Selain menumbangkan puluhan batang pohon, angin kencang juga mengakibatkan atap salah satu lapangan futsal yang berada di Jalan SO Tobing Kota Kisaran roboh. Hingga kini, belum ada data pasti terkait jumlah kerusakan dampak dari angin kencang yang melanda kota Kisaran dan sekitarnya. Tadi terjebaknya jam berapa tadi Bang? Sekitar setengah 3. Setengah 3. Ini mau keluar ke Kisaran atau gimana? Mau keluar
Batam ke arah bang. Mau ke sana. Nanti. Iya. Tadi anginnya kencang atau hujan? Kencang bang. Kencang kali ya. Kencang kali lah, nggak nampak jalan itu. Nggak nampak ya. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat Kepulauan Nias kini terus meningkatkan kewaspadaan pasca gempa bumi magnitudo 6,2 yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Minggu kemarin. Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter yang kemudian diperbaharui oleh seismologis yang terjadi di Blangpide, Aceh Barat Daya yang terjadi pada Minggu 11 Mei 2025 pukul 15:57 kemarin tidak berpotensi tsunami. Namun telah dikeluarkan peringatan potensi terjadinya gempa bumi susulan sehingga harus tetap diwaspadai. Gempa dengan kedalaman 45 km pada lokasi koordinat 3,67 lintang utara dan 96,86 bujur timur tersebut turut dirasakan masyarakat di Kepulauan Nias. Berdasarkan penuturan beberapa warga, getaran gempa dirasakan terutama warga yang berada di dalam rumah, turut diikuti rasa kepanikan. Atas kejadian tersebut, belum ada dilaporkan kerusakan infrastruktur dan bangunan, termasuk rumah-rumah warga. Gempa saat ini tidak ada lancar. Ya. Oke, aktivitas saat ini lancar. Amatannya di sekeliling bang, apakah ada tanah longsor segala macam? Tidak ada tanah longsor, tidak ada. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, Aliasa Telaumbanua melaporkan. Ya, pemirsa, satu unit rumah permanen di Kota Tebing Tinggi Senin malam sekitar pukul 19.30 hangus dilalap api. Kuat dugaan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dari rekaman video amatir warga, terlihat api membakar seluruh isi rumah sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Berselang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi kejadian dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pemilik rumah, Adeh, ia histeris dan lemas, bahkan 1 unit sepeda motor nyaris ikut terbakar dan berhasil diselamatkan oleh petugas damkar. Menurut keterangan Lurah Tanjung Marulak Hilir Kota Tebing Tinggi, Suwarni, api berasal dari belakang rumah yang diduga akibat korsleting listrik, sebab sebelum kejadian, keadaan rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi bekerja oleh pemiliknya. Kang, kemungkinan besar dari korslet listrik. Istrinya kerja di Bagelen di dokter gigi. Pas Pak Rapiknya keluar, mungkin kurang tahu juga saya. Artinya pas kejadian kosong rumahnya nggak ada. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi, Muhammad Fadil Pulungan mengatakan, pihaknya langsung terjun ke lokasi dengan menurunkan 5 unit mobil damkar. Dalam peristiwa kebakaran ini, tidak ada menelan korban jiwa. Senter Dinas Pemadam Kebakaran jam 7:15, jadi tim respon langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemadaman kebakaran. Untuk pemadaman tadi bang, ada nggak kendala tadi bang? Kendala tadi sebentar ada kendala dari listrik, tadi ada keterlambatan untuk mematikan listrik, jadi setelah itu api sudah dapat kita jinakkan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini sudah ditangani Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, dalam mendukung upaya program ketahanan pangan nasional, Dinas Pertanian Kabupaten Toba menargetkan 5.000 hektar lahan yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi jagung. Dinas Pertanian Kabupaten Toba terus mendorong optimalisasi lahan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, termasuk dalam mencapai swasembada jagung. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Joni Hutajulu, saat melakukan panen raya jagung di Kecamatan Siantar Narumunda, Kabupaten Toba baru-baru ini. Joni mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, bulog, perbankan, serta para pelaku usaha di sektor pertanian menjadi sangat penting dalam mewujudkan program tersebut. Dinas Pertanian Kabupaten Toba menargetkan jumlah panen jagung yang lebih banyak pada penanaman selanjutnya, dengan target dari 6 ton per hektar menjadi 9 ton. Target dapat tercapai jika produksi satu batang pohon dapat menghasilkan minimal 2 tongkol dengan besar yang sama. Dalam upayanya, Dinas Pertanian Toba juga akan melakukan kontrol pola tanam, mulai dari pengolahan sampai pemakaian pupuk untuk mencapai target yang telah ditentukan. Joni juga mengungkapkan, perlu diingat kepada petani jagung agar tidak mengkhawatirkan pemasarannya, dikarenakan sudah ada keputusan Badan Ketahanan Pangan bahwa Bulog berkewajiban membeli hasil panen komoditi jagung petani dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp5.500 per kilogramnya. Meski demikian, Joni juga mengakui bahwa sesuai target 5.000 hektar untuk lahan jagung yang akan dikembangkan di tahun ini. Namun saat ini, di Kabupaten Toba masih mencapai sekitar 2.380 hektar. Pemkab Toba nanti akan coba menerapkan pertama dengan pola tanamnya, mulai dari pengolahan sampai aplikasi pemakaian pupuk. Bagaimana nanti bisa menghasilkan 2 tongkol yang baik, sehingga ada peningkatan produksi. Dari 6 kita harapkan ke angka 9 ton dia. Dengan cara memperbaiki pola tanam itu dan aplikasi pupuk, pemakaian pupuknya. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Danau Toba, Forum Konferensi Perempuan Expo HKBP 2025 bersama UMKM menggelar pameran produk UMKM selama 2 hari, serta 32 distrik dan Dekranasda dari 5 kabupaten. Bertujuan sebagai wadah pengembangan promosi, sekaligus pemasaran produk UMKM binaan Dekranasda di distrik Silindung, serta binaan Forum Konferensi Perempuan HKBP, SKP Expo HKBP tahun 2025 juga menjadi ajang pembinaan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan warga serta jemaat. Dirangkai dengan peluncuran Expo UMKM yang menampilkan berbagai produk-produk lokal binaan Dekranasda Pemda sekawasan Danau Toba dan pelayanan kesehatan gratis serta bantuan untuk penenun lokal. Menurut Ephoruus HKBP Pendeta Victor Tinambunan, FKP Expo HKBP tahun 2025 sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi ajang yang mempererat hubungan antar jemaat lintas gereja serta komunitas lintas agama melalui partisipasi dalam pameran produk kuliner dan non-kuliner lokal serta fashion berupa kain ulos. Sejumlah pengunjung dan pelaku UMKM berharap pada Expo UMKM ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi warga jemaat HKBP serta masyarakat umum. Selain itu, dalam Expo 2025 yang digelar di Auditorium Seminarium Sipoholon yang dimulai pagi hari, diikuti ratusan peserta UMKM dari 32 distrik warga jemaat, serta UMKM lintas denominasi UMKM lintas agama, dan UMKM dari warga masyarakat sekitar yang digelar selama 2 hari ini, cukup ramai dikunjungi oleh warga, terutama di hari terakhir Expo UMKM. Pelaku UMKM berharap agar pihak HKBP dapat memfasilitasi kolaborasi antara pelaku industri kreatif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan komunitas kreatif, untuk menciptakan jejaring yang kuat dan mendukung pertumbuhan industri kreatif melalui ajang Expo UMKM ini. Saya hanya berharap
bahwa wine kopi bisa berbicara di HKBP pada umumnya, terutama bagaimana wine kopi ini bisa dipakai menjadi produk unggulan karena mungkin Perjamuan Kudus gitu ya kan. Jadi Perjamuan Kudus selama ini memakai produk-produk yang kita datangkan, tetapi jemaat HKBP ada yang bisa memproduksi, mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk HKBP ke depan. Saya melihat UMKM yang ada saat ini mereka sudah punya banyak inovasi-inovasi yang baru. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Pemirsa, pedang pora atau upacara pedang pora prajurit TNI sering diperlihatkan di acara pernikahan anggota TNI. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas serta penghormatan kepada perwira yang baru menikah. Tradisi ini melibatkan perwira-perwira yang berbaris membentuk gapura dari pedang yang dilalui oleh mempelai sebagai simbol penghormatan dan doa restu. Makna dari simbol tersebut merupakan solidaritas dan kebersamaan. Pedang pora mencerminkan kekompakan antara sesama perwira, baik di dalam maupun di luar dinas. Upacara ini adalah bentuk penghormatan dari perwira rekan atau senior kepada perwira yang baru menikah. Selain itu juga, pedang pora diyakini membawa berkah dan doa restu bagi pengantin baru. Dalam prosesinya, pasukan pedang pora membentuk gapura, lalu mempelai dan keluarga memasuki gapura tersebut. Inspektur upacara memberi tanda kehormatan dan kemudian mengiringi mempelai ke pelaminan. Tradisi pedang pora telah ada sejak lama dan dilestarikan secara turun-temurun di lingkungan TNI. Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian acara pernikahan yang memiliki makna khusus dalam kehidupan seorang prajurit. Upacara ini mencerminkan kekompakan, solidaritas, penghormatan, serta membawa doa restu bagi pengantin baru. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jalur wisata alam di kaki Gunung Sinabung Kabupaten Karo ramai dipadati pengunjung saat hari libur, di mana pekan dan cuti bersama Waisak pun banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kabupaten Karo merupakan salah satu destinasi wisata alam favorit pengunjung dari luar daerah, seperti wisata alam di kawasan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Kendaraan bermotor terpantau padat namun lancar di sepanjang jalan di kawasan Gunung Sinabung, di jalur Kabupaten Karo dari dan menuju Kabupaten Langkat. Di jalur ini, menawarkan pemandangan alam perbukitan yang mempesona, namun harus tetap berhati-hati karena banyaknya tikungan tajam serta tanjakan dan turunan yang cukup menantang. Meski Gunung Sinabung terkenal dengan aktivitas vulkaniknya yang pernah erupsi, namun menawarkan sisi lain yang indah. Saat ini, kunjungan wisata di kaki Gunung Sinabung pun meningkat cukup signifikan, menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung. Untuk itu, perlu peningkatan dalam pengelolaan wisata untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat. Salah seorang pengunjung, Batara Siregar, mengatakan ia berkunjung bersama keluarga ke kawasan Gunung Sinabung karena kesejukan serta pesona wisata alamnya yang menakjubkan. Dirinya juga berharap kepada pengelola wisata agar dapat mempertahankan layanan dan fasilitas dengan baik, serta kelestarian lingkungan dan alamnya agar tetap terjaga dengan sebagaimana semestinya. Alamnya pun begitu indah dan pengelolaannya, wisatanya diperbaiki, dibagusi, dan jangan ada pungli-pungli di sini. Itulah diharapkan untuk kami di sini supaya perjalanan ini aman seperti yang kami rasakan pada saat ini. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Dari Kabupaten Karo kita menuju ke Kabupaten Mandailing Natal, pemirsa. Fenomena sumburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Penyambungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal kini dijadikan tempat wisata bagi masyarakat yang ingin melihat fenomena alam tersebut. Usai viral soal kemunculan sumburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Penyambungan Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal kini menjadi tempat wisata dadakan bagi masyarakat yang penasaran dengan fenomena alam tersebut. Selain menjadi pusat perhatian, fenomena alam yang muncul secara tiba-tiba ini juga menarik perhatian banyak orang, termasuk pemudik yang datang langsung dari Pulau Jawa. Mereka yang datang menyaksikan secara langsung semburan lumpur panas ini dan penasaran dengan keunikannya, serta keindahan alam yang ditawarkan di lokasi tersebut. Kebanyakan dari pengunjung ini terlihat bersuah foto di lokasi dan mengabadikan fenomena ini di handphone mereka masing-masing. Terlihat di beberapa lokasi, masyarakat setempat sudah membuat pembatas agar para pengunjung tidak mendekat dengan semburan lumpur panas. Di mana di lokasi ini juga banyak titik yang tidak boleh dilalui para pengunjung, akibat tekstur tanah bisa secara tiba-tiba menyemburkan lumpur panas. Setelah melihat kan kayaknya ngeri juga ya, takut nanti kayak tapi walau aklam ya, jangan sampai ya, takut kayak lumpur lapindo gitu loh, kasihan masyarakat. Harus ada pengaman, takutnya nanti kan ada yang datang berwisata kemari kan biar gak terlalu, biar dikasih ini kalian jangan ke situ, jangan ke sini gitu kan, dikasih pembatas dong nanti kan. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh beberapa pemuda desa untuk mencari rezeki dengan menjadi pemandu warga untuk berwisata di tempat tersebut. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agus Salim melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Rabu 14 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nini Tambunan, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk hari Rabu 14 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi di wilayah Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Karo, Binjai, Pematang Siantar, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Medan, Langkat, Asahan, Deli Serdang, Karo, dan Binjai. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 74-97%. Angin bergerak dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 3-8 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot berdasarkan data tanggal 12 Mei 2025, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat sore dan sampai jumpa.